Salsa hilang 46. Pak Hamdi yang mendengar sesuatu yang tidak mengenakan tentang putranya mengajak keluarga menjenguk menantu serta anak sulung di rumah Abah. Namun sayang, Abah baru saja istirahat kelelahan seharian menemui tamu yang datang silih berganti tidak bisa menyambut kedatangan Besan. Hanya Aris dan Ipar yang menemui beliau dan tamu lainnya di ruang tamu. Sedangkan, para wanita diajak Besan perempuan ke kamar putri bungsu di lantai atas. Di mana dulu Aris melihat istrinya untuk kedua kali. Ibu, Salsa. Sudah, jangan bangun. Dek Fanya tidak ikut, Bu? Iya, Dara berbeda cara memanggil kedua adik iparnya. Salsa enggan dipanggil dengan adanya embel-embel kata, adik, biar sama seperti kakak-kakaknya yang lain. Lain halnya dengan Fanya tidak protes seperti adiknya terserah saja, senyaman-nyamannya saja justru dia sendiri yang masih keceplosan memanggil istri dari abangnya dengan panggilan, Dek Dara, seperti kakak lelakinya memanggil. Ikut, itu. Mbak, gimana ceritanya kok bisa sampai disengat lebah? Sampai bengkak begini. Untung tidak dua aja, biar Mas Aris saja, tawa cekikan Salsa dihentikan Bu Fani. Malu. Hust. Tidak apa-apa, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak pelan memandang ke arah santri yang membungkuk mengetuk pintu. Maaf, Umi. Ada tamu dari Pekalongan. Mbak maaf ya, saya tinggal sebentar. Umi memerintahkan beberapa santri beliau yang menyusul masuk ke dalam membawa beberapa minuman dan camilan untuk diletakkan di meja. Gimana Mbak, ceritanya? Gak tahu, Sa. Saat Mas Aris baru memberikan materi ada yang lempar sarang tawon di dalam plastik. Beruntung Mas Aris cekatan melindungi Dara. Terus, orang itu tertangkap. Dara menggeleng. Jangankan tertangkap pelakunya yang mana saja tidak ada yang tahu. Ada yang bilang ada yang lihat anak kecil katanya yang lempar perempuan pakai masker. Tapi entahlah. Mereka semua sudah disibukkan menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarga dari serangan tawon tidak sempat terpikirkan orang yang membuat kerusuhan. Entah apa misinya melakukan itu, sejak Dara mengikuti ayahnya membawakan pengajian baru kali ini mengalami kejadian mengerikan seperti ini. Kemarin-kemarin juga saat suaminya menggantikan abahnya tidak terjadi apa-apa, lancar-lancar saja. Kami juga mempunyai pikiran yang sama, Sa. Tapi, kok ini katanya perempuan? Kan dua kali laki-laki, Sa? Melihat adiknya termenung menatap ke bawah seperti memikirkan sesuatu, Fanya langsung tahu apa yang dipikirkan adiknya tersebut. Ya, bisa jadi orang suruhan kalau laki-laki terus akan terlalu mencolok. Bisa jadi. Tapi kenapa ya, polisi susah sekali menangkap mereka? Mereka sudah semakin nekat, terlalu bahaya buat kita. Tidak mungkin tahu, Mas Aris akan ke Solo kalau dari pondok sini. Pasti tahunya informasinya dari kita. Padahal, Mas Aris cuma sekali bilang kalau mau ke Solo, itu pun di dalam rumah tidak ada orang lain. Mas juga ngomongnya biasa. Sudah, tidak usah dipikirkan. Yang penting semuanya tidak apa-apa. Buat pembelajaran saja lebih hati-hati bukan cuma Salsa saja yang mereka incar, semua keluarga kita. Kita lebih berhati-hati jangan sampai lengah, dinding pun bisa jadi telinga. Hari ini, keluarga Pak Hamdi dan Besan ke pantai saat cucu beliau sudah berusia 4 bulan. Fanya belum kunjung memberi kepastian karena ia takut salah langkah memilih di antara keduanya. Pasti anaknya menginginkan bersama ayah biologis, terlihat pula ayah biologis dari putranya termasuk lelaki yang baik tapi ia membencinya. Ingin rasanya kembali ke suaminya dulu. Mereka saling mencintai dan mau menerima anak lelakinya seperti buah hatinya sendiri, penantian dan perhatian sudah dibuktikan. Haruskan ia mengalah dan bertahan dengan orang yang paling dibenci sedangkan ia masih diberi kesempatan untuk menghindar ataukah mengedepankan egois mementingkan rasa dan mengesampingkan keinginan putranya meski pianya bersedia memberikan kasih sayang selayaknya ayah kandung. Mungkin sebaiknya untuk sementara ini lebih baik seperti ini dulu hidup bersama putranya menikmati masa hanya berdua dan perhatian dari dua pria yang mengejarnya sampai saatnya nanti yakin akan pilihannya yang terbaik tanpa melukai. Bima memaklumi, selagi menunggu Fanya siap ia lebih baik menabung demi masa depan setelah menikah kelak. Menyiapkan rumah untuk keluarga kecilnya. Lebih baik setelah menikah langsung memboyong Fanya bersama putranya ke rumah pribadi mereka, kecil tidak masalah yang penting nyaman cukup untuk keluarganya nanti. Aris dilarang mertua membuat rumah, berharap menantunya ini mampu meneruskan merawat pondok karena kakak perempuan sudah lebih dulu membangun rumah. Pekerjaan menantu pertama pula lumayan jauh dari pondok, sangat melelahkan jika harus bolak-balik. Bukan berarti menantu pertama bisa lepas tangan mengurus pondok tetap diminta Abah membantu dalam mengelola tapi tidaklah seketat Aris. Semenjak menikah, Aris sering diajak menemani Abah pengajian. Tidak jarang pula dan lambat laun mulai terbiasa mengurus santri-santri dengan ilmu yang terbatas. Namun, bukan berarti pasrah dengan ilmu yang ia punya justru semakin tertantang untuk mempelajari ilmu baru untuk mengajari santri-santrinya. Arislah yang pertama menyadari tidak ada lagi kehadiran kedua adiknya di antara mereka semenjak setengah jam lalu. Mas, kok aku gak lihat Salsa sama Fanya ya dari tadi?
Bukannya, tadi mereka berdua di situ. Di kamar mandi paling, Riz. Faiz yang baru selesai dari kamar mandi langsung nimbrung bersama kedua abangnya. Is, lihat kedua adikku di kamar mandi? Hah? Gak ada Imas. Dari tadi Atre sama sekali gak lihat mereka. Coba Salsa aku telepon. Justru yang berdering gawai yang tersimpan di dalam tas samping Fahri. Lah, ini tasnya Salsa sama Fanya. Kok perasaanku gak enak, Is? Is, Salsa mana? Masih di kamar mandi kah? Kok perasaan ibu tiba-tiba tidak enak? Kanya Bu Fani menghampiri para Pundawa, tiba-tiba hati beliau cemas akan putrinya. Rasa ini seperti dulu justru semakin kuat. Salsa ke kamar mandi, tanya Faiz tercengang, tidak cuma ia semua kedua kakaknya pula. Bu, tolong jaga di sini. Kita cari mereka. Kita harus berpencar, aku ke sana. Kalian terserah, jelas Aris berlari menyusuri pantai. Ia bisa menebak ipar lelakinya memilih kembali ke kamar mandi untuk Fahri. Terserah mau kemana dia. Tidak berselang lama Besan dan juga Mahya menghampiri setelah tadi pergi sebentar ke warung membeli minuman. Ada apa, Dek Besan? Kemana anak-anak? Salsa, Mbak. Dari tadi belum kembali dari kamar mandi. Katanya Faiz, Salsa tidak ada di sana. Bu Fani meremas baju atas beliau khawatir. Kenapa ini terulang lagi? Kenapa selalu anaknya dalam bahaya? Ya Allah, Salsa. Mahya merasakan ada yang ganjil, kenapa ia tidak melihat kakak dari ipar perempuannya? Tidak mungkin ibu satu anak tersebut ikut mencari melihat kondisinya yang baru saja menjalani operasi cecar. Bu, Fanya kemana? Fanya,